Kisah cerita horor yang saya akan bacakan pada kali ini berjudul Pocong di Rumah Saya. Pengalaman ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya. Waktu itu saya masih duduk di kelas 6 SD. Saat itu iqamah maghrib sudah dikumandangkan dan ibu saya menyuruh saya untuk lekas berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. "Nak, cepetan berangkat, udah iqomah, nanti telat. Sana berangkat bareng abang kamu," ucapan ibu saya. Setelah saya dengar perintah ibu saya mendengar suara gerbang rumah ditutup dan saya menyadari bahwa abang saya sudah berangkat duluan ke masjid. Lalu saya tergesa-gesa untuk segera berangkat menuju ke pintu keluar. Di rumah saya, posisi pintu keluar ada di ujung lorong, dan di sebelah kiri lorong terdapat ruang kerja ayah saya. Kesimpulannya, jika mau keluar, haruslah melewati ruang kerja ayah saya tersebut. Ketika saya berjalan menyelusuri lorong, saya mendengar suara derit kursi dari meja kerja ayah saya. Seakan ada yang sedang mendudukinya. Saya berpikir bahwa itu adalah abang saya. Namun saya ingat kembali bahwa abang saya sudah berangkat duluan ke masjid. Nah, karena rasa penasaran, saya berlari menuju ruang kerja ayah saya dan saya melihat hal yang sangat mengerikan. Ada sesosok pocong yang duduk di kursi kerja ayah saya. Pocong itu duduk membelakangi arah saya. Dia mengayunkan lehernya ke kanan dan ke kiri hingga saya menyadari bahwa suara derit kursi itu ternyata adalah ulah dari gerakan sang pocong itu. Waktu itu saya tak bisa berteriak ataupun bergerak, seakan waktu benar-benar berhenti. Namun tak lama kemudian, akhirnya saya berhasil bergerak dan saya langsung berlari keluar rumah menuju masjid. Ketika saya kembali dari masjid, pocong itu sudah tidak ada di sana lagi. Dan malamnya saya minta ibu saya menemani saya tidur. Keesokan harinya, seorang lelaki berumur sekitaran 40 tahun datang ke rumah saya. Saya menyadari bahwa ia adalah teman ayah saya. Dan saya bertanya, "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" "Bapak ada, Di?" tanyanya. "Oh, maaf Pak, Bapak baru saja pergi nganter anak sekolah," jawabku. "Oh, kalau gitu saya minta izin masuk ke ruangan kerja Bapak bentar ya. Kemarin ada barang Bapak yang ketinggalan waktu ketemu Bapak di ruang kerja," begitu katanya. Kuperbolehkan ia masuk. Lalu beberapa saat kemudian ia keluar dan saya penasaran apa yang tertinggal di ruangan kerja ayah saya. "Oh, ini Dik, cincin batu akik saya ketinggalan kemarin." Beberapa waktu kemudian saya tidak pernah melihat pocong itu lagi di ruangan kerja ayah saya. Dan saya baru menyadari bahwa pocong itulah sepertinya yang berhubungan dengan cincin teman ayah saya yang ketinggalan itu.